Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Izati dengan NIM 2314070047 dari kelas PGMIB. Di sini saya akan memenuhi tugas tafsir Tarbawi, yaitu menerjemahkan dan menjelaskan isi kandungan dari surah tersebut. Yaitu saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsa rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Aqimi, dirikanlah salat liduluki dari tergelincir asyamsis matahari ila sampai ghasaki gelap al-lail malam, Quran dan bacaan al-fajr fajar. Inna, sesungguhnya Qur'ana bacaan al-fajr fajar, kana adalah masyhuda disaksikan. Wamina, dan dari al-lail malam, fatahajjat bersalat tahajudlah kamu bihi dengannya, nafilata salat sunnah laka bagimu. Asa, mudah-mudahan akan ya ba'asaka membangkitkan Rabbuka Tuhanmu maqaman tempat mahmud dan terpuji. Waqul, dan katakanlah Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala, tempat masuk, sidqin, benar, wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja, tempat keluar, sidqin, benar, waja'al, dan jadikanlah li bagiku, min dari ladunka sisimu, sultanan, kekuasaan, nasira, penolong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kandungan ayatnya. Pada ayat 78 itu dijelaskan, ayat ini itu memerintahkan agar Rasulullah SAW mendirikan salat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan mendirikan salat subuh. Maksudnya ialah mendirikan salat 5 waktu, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Melaksanakan salat 5 waktu ialah mengerjakan dan menunaikannya lengkap dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, terus menerus dikerjakan sesuai dengan perintah Allah, lahiriah maupun batiniah. Yang dimaksud lahiriah ialah mengerjakan salat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan agama, sedangkan batiniah ialah mengerjakan salat dengan penuh kekhusyuan karena merasakan keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin menyembah Allah dalam keadaan seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itniya ihsan, sebagaimana sabda Rasulullah, ihsan adalah bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Apabila seorang hamba Allah mengerjakan salat 5 waktu, berarti ia telah mengerjakan salah satu rukun Islam. Sesuai hadis Nabi SAW, Islam didirikan di atas 5: syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya ialah pada waktu subuh itu malaikat penjaga malam bertemu dengan malaikat penjaga siang untuk pergantian tugas.
dan keduanya melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang bersangkutan sedangkan melakukan salat ketika mereka tinggalkan mengenai keutamaan salat subuh pada awal waktunya. Ar-Razi berkata, sesungguhnya pada waktu subuh itu manusia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran hikmahnya di langit dan di bumi. Pada waktu itu, sinar matahari yang terang benderang mampu menyapu kegelapan malam. Waktu itu, bangunlah orang yang sedang tidur dan panca inderanya kembali bekerja setelah terlena selama mereka tidur. Nah, selanjutnya pada ayat 78 dijelaskan, ayat ini memerintahkan Rasulullah dari kaum muslimin agar bangun di malam hari untuk mengerjakan salat tahajud. Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali memerintahkan Rasulullah mengerjakan salat malam sebagai tambahan atas salat yang wajib. Salat malam ini diterangkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya orang-orang salat manakah yang paling utama setelah salat yang 5 waktu. Rasulullah menjawab, salat tahajud. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dari hadis-hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW bangun untuk mengerjakan salat tahajud setelah beliau tidur. Kebiasaan Nabi ini dapat dijadikan dasar hukum bahwa salat tahajud itu sunnah dikerjakan oleh seseorang setelah tidur beberapa saat malam hari. Kemudian pada pertengahan malam hari ia bangun untuk salat tahajud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa hukum salat tahajud itu adalah sebagai ibadah tambahan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping salat 5 waktu. Oleh karena itu, hukumnya bagi Rasulullah adalah wajib, sedang bagi umatnya adalah sunnah. Dalam ayat ini diterangkan tujuan salat tahajud bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Subhanahu Wa Taala dapat menempatkannya pada maqaman mahmudan atau di tempat yang terpuji. Yang dimaksud maqaman mahmudan ialah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Pada hari itu manusia itu mengalami keadaan yang sangat susah yang tiada taranya, yang dapat melapangkan dan meringankan manusia dari keadaan yang sangat susah itu hanyalah permohonan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Tuhannya agar orang itu tuh dilapangkan dan diringankan dari penderitanya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maksud maqaman mahmudan adalah ayat ini ialah syafaatku. Nah, selanjutnya pada ayat 80 dijelaskan, At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi berada di Mekah, lain diperintahkan Allah untuk hijrah. Maka turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengucapkan doa yang tersebut dalam ayat ini, yang maksudnya, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat yang Engkau kehendaki, baik di dunia maupun di akhirat, dan tempatku untuk ke tempat yang Engkau kehendaki, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara contoh masuknya Rasulullah sesuai tempat-tempat dengan benar ialah beliau para sahabat memasuki kota Madinah sebagai orang-orang yang hijrah dari Mekah, memasuki kota Mekah di waktu penaklukan kota itu, masuk kubur setelah mati, dan memasuki tempat yang diridai Allah seperti masuk masjid, rumah sendiri, rumah sahabat, dan kenalannya setelah meminta izin darinya dan sebagainya. Keluar dari semua tempat yang dikehendaki Allah seperti keluar dari kota Mekah waktu hijrah, keluar dari kubur waktu hari kebangkitan, atau kamar dari semua tempat melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi agar berdoa kepadanya supaya dijadikan orang yang menguasai hujan yang ginian yang dapat diterima dan ketika berdakwah dapat memuaskan orang-orang yang mendengarkannya sehingga bertambah kuat imannya. Jika yang mendengar orang kafir, hati mereka menjadi lunak dan mau masuk Islam sebagai jawaban terhadap doa Nabi Muhammad itu.
Allah menerangkan bahwa Dia memelihara Nabi dari segala macam tipu daya manusia dan akan memenangkannya terhadap orang-orang kafir. Sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan menjelaskan surah Al-Isra ayat 78-80. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.